Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Sus. Bab 2505 sampai bab 2508. Ye Chong dan Xiao Qi datang sangat awal, dan konferensi medis baru akan dimulai malam hari. Jadi Xiao Qi mengajak Ye Chong berbelanja di pusat perbelanjaan besar di ibu kota. Gadis seperti Xiao Qi sangat cantik, ditambah dengan pakaian yang super hot, dia langsung menjadi orang dengan peluang 100% untuk menarik perhatian. Sebaliknya, Ye Chong mengenakan pakaian kasual dan terlihat biasa saja, tapi dia tidak terlalu mencolok. Ketika orang-orang di jalan melihat Ye Chong, mereka akan menyesap rasa cemburu dan diam-diam bergumam pada diri mereka sendiri bahwa kubis yang baik pun dimakan oleh babi. Mereka tidak tahu bahwa orang yang membuat mereka iri dan benci adalah pencetus fenomena langit aneh beberapa hari yang lalu. Xiao Qi membawa Ye Chong ke pusat komersial Wang Fudong di jalan-jalan kuno Beijing. Ini adalah salah satu tempat belanja dan rekreasi favorit bagi penduduk lama Beijing. Meski hari ini bukan akhir pekan, namun masyarakat di Wang Fudong masih sangat ramai. Xiao Qi meraih lengan Ye Chong tanpa ragu-ragu, dengan senyuman di wajahnya, seperti gadis kecil tetangga yang tidak terlalu patuh. "Saudara Ye Chong, belikan aku ini. Cantik sekali." Xiao Qi menunjuk ke konter di lantai pertama dan berkata. Ye Chong terdiam. "Itu pisau cukur, saudara Ye Chong. Bisakah kamu membelikanku sebotol air peri?" Xiao Qi menarik Ye Chong dan berlari ke konter SK3 di sebelah. Ye Chong menambahkan, "Aku akan memberimu satu set kosmetik Dewa Naga nanti. Ini lebih baik dari ini. Tetapi pada usiamu dan dengan kulit yang bagus, kamu tidak membutuhkannya." "Hei, saudara Ye Chong, apakah kamu memuji aku, lalu kamu menginginkan orang lain?" Xiao Qi berkedip dan bertanya, tidak peduli dengan ekspresi terkejut orang-orang di sebelahnya. Wajah Ye Chong memerah, dia merasa seolah-olah dia berkencan dengan orang terbelakang. "Saudara Ye Chong, lihat, ini sangat indah." Keduanya akhirnya mencapai area perhiasan. Mata Xiao Qi berbinar saat dia melihat ke konter yang berkilauan. "Saudara Ye Chong, berikan aku kalung itu sebagai hadiah pertunangan," kata Xiao Qi. Ye Chong hampir memuntahkan seteguk darah lama. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Xiao Qi berlari ke sisi lain. "Tidak, tidak, saudara Ye Chong, berikan aku cincin ini, indah sekali." Ye Chong sekarang ingin menutup mulut Xiao Qi. Banyak orang di sekitar berhenti dan melihat keindahan yang agak aneh itu. "Tidak, tidak, tidak, saudara Ye Chong, aku ingin anting-anting ini." Xiao Qi berlari ke tempat lain dan menyukai sepasang anting. Segera, dia terpesona dan menghentakkan kakinya dengan cemas. "Oh, semuanya sangat cantik, yang mana yang harus saya beli?" Ye Chong tersenyum pahit dan berbisik kepada Xiao Qi. "Saya berkata, Bibi, tolong berhenti sebentar, karena selama kamu tenang, aku akan membelikan ini untukmu." Saat dia sedang berbicara, seorang pria muda tiba-tiba berjalan di sampingnya. Pemuda ini mengenakan setelan jas bermerek mewah, bertubuh jangkung dan berpenampilan cantik, namun matanya memiliki sikap yang sangat susah diatur dan sombong. "Beli semua ini? Haha, kamu banyak bicara, dan kamu ingin membeli semuanya di sini. Apakah menurutmu ini pasar sayur?" Pemuda itu memandang Ye Chong dan berkata sambil tersenyum. Ye Chong mengangkat alisnya, bertanya-tanya di mana dia bisa begitu usil. Pemuda itu menoleh untuk melihat Xiao Qi dengan senyum di wajahnya. "Halo, cantik, nama saya Duan Zihui. Saya seorang mahasiswa kedokteran, senang bertemu dengan Anda." Saat dia mengatakan ini, dia menyesuaikan kerah bajunya dan memperlihatkan bagian dalam liontin yang tak ternilai harganya. Terlihat jelas bahwa dia menganggap Xiao Qi sebagai gadis muda yang pemuja uang dan ceroboh, dan berpikir bahwa kekayaannya cukup untuk membuat hati Xiao Qi bergoyang. Xiao Qi berkata, "Oh," dengan jijik dan tidak bereaksi terhadap liontin yang bersinar itu. Duan Zihui tidak menyerah dan melanjutkan,
cantik. Apa bagusnya bersama pria malang ini? Bisakah dia memberimu palu? Ikuti saya, dan Anda dapat memilih 3 hal di sini. Bagaimana? Xiao Qi menggembung. Dia tersenyum dan diam-diam menatap Ye Chong. Dia sangat menyadari kekayaan dan kemampuan Ye Chong, tapi Ye Chong adalah orang yang rendah hati. Duan Zihui ini terlihat seperti seorang pemuda. Dia adalah generasi kedua yang kaya dari keluarga seseorang. Jika dia punya uang, dia merasa menjadi yang terbaik di dunia. Memikirkan hal ini, Xiao Qi menjadi lebih ceria dan ingin melihat bagaimana Ye Chong menangani Duan Zihui. Duan Zihui tersenyum saat melihat Xiao Qi, dan mengira tebakannya benar. Xiao Qi memang gadis yang memuja uang. Hei, cantik, kamu tersenyum begitu indah. Bagaimana kalau aku memberimu 1 potong lagi dan kamu bisa memilih 4 yang mana saja? Duan Zihui berkata dengan penuh semangat, sudah mulai membayangkan adegan memiliki yang itu di malam hari. Xiao Qi berkedip, lalu berkata, oke. Tapi kakakku Ye Chong juga bersedia membelikannya untukku. Jadi apa yang harus aku lakukan? Xiao Qi berkata dengan susah payah. Duan Zihui memandang Ye Chong dengan jijik. Hanya dia juga bisa membelikanmu makanan jalanan. Apakah kamu menyukainya, Xiao? Qi memandang Ye Chong dan bertanya, benarkah, saudara Ye Chong? Bagaimana jika kamu tidak jangan ungkapkan posisimu, maka aku akan mengikuti adik kecil ini. Ye Chong mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh. Orang-orang di sekitar menunjuk ke arah Ye Chong. Dia benar-benar pengecut. Benar, kalau laki-laki hidup seperti ini, menurutku dia tidak seharusnya hidup lagi. Tapi itu bukan salahnya. Masyarakat ini memang seperti ini. Laki-laki tidak punya uang dan tidak bisa angkat kepala mereka. Semua orang berkata satu demi satu, saudara Ye Chong, maka aku akan mengikutinya. Jika aku diintimidasi, mari kita lihat bagaimana kamu mewakili tuanku. Xiao Qi berkata dengan marah ketika Ye Chong mengabaikannya. Duan Zihui menunjukkan senyuman cabul dan berkata, hei, cantik kecil, apa yang kamu bicarakan? Aku sangat iri padamu sehingga aku bahkan tidak bisa memanfaatkanmu. Bagaimana aku bisa mengganggumu? Berhentilah bersikap konyol. Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis. Xiao Qi, gadis kecil yang seksi, meskipun dia mengikuti Duan Zihui akan membakar dupa yang tinggi jika dia tidak mati. Bagaimana bisa Xiao Qi masih diintimidasi? Saya khawatir 10 Duan Zihui tidak bisa menggerakkan 1 jari pun dari Xiao Qi. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah murid Zhao Sanhe. Jika Ye Chong benar-benar membiarkan Xiao Qi pergi bersama Duan Zihui, tidak akan mudah untuk menjelaskannya nanti. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak punya pilihan selain berbicara. Beri kamu kesempatan, kamu bisa keluar, katanya pada Duan Zihui. Ketika Duan Zihui melihat apa yang dikatakan Ye Chong, dia tidak marah tetapi tersenyum. Hei, Ou Chao, kamu bicara dengan siapa? Aku sudah berada di dunia ini selama 10 tahun, dan tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini. Bahkan orang-orang tua di ibu kota itu, tangan suci. Siapa yang tidak memperlakukanku dengan hormat? Kamu pikir kamu ini siapa? Berani bicara padaku seperti ini. Tidakkah kamu mau mencoba? Meskipun Ye Chong kelihatannya tidak terlalu kuat, terlihat jelas bahwa Duan Zihui ini lebih kurus dan kecil. Dia bisa menyombongkan diri dan pamer, tapi dia tidak pandai bertarung. Duan Zihui sedikit tenang setelah diperlakukan seperti ini oleh Ye Chong. Apa? Kamu masih ingin mengambil tindakan? Biar ku beritahu, ini ibu kotanya, dan jika kamu berani mengambil tindakan, kamu akan masuk penjara. Ye Chong juga dikejutkan oleh Duan Zihui. Bajingan. Itu membuatku tertawa. Jelas Duan Zihui yang keluar untuk menimbulkan masalah, tapi sekarang dia menjadi sangat pengecut. Lalu apa yang kamu inginkan? Ye Chong tersenyum. Duan Zihui berkata, oke, kalau begitu ayo beli sesuatu untuk si cantik kecil. Xiao Qi bertepuk tangan dan berkata, oke, aku suka ini, kamu bisa membelinya. Xiao Qi ini hanya menonton kesenangan dan tidak menganggapnya terlalu serius. Ye Chong mengangkat bahu, Duan Zihui pasti merasa dia tidak punya uang.
jadi dia ingin bersaing dengan dirinya sendiri. Karena Duan Zihui suka ditampar wajahnya, dia tidak perlu bersikap sopan. Oke, bagaimana kamu ingin bermain? Ye Chong bertanya. Haha, apakah kamu bermain-main denganku? Oke, hari ini aku akan memberitahumu apa artinya wajahmu ditekan ke tanah dan digosok, kata Duan Zihui. Dia menunjuk ke toko perhiasan di sebelahnya dan berkata, ini sangat sederhana. Mari kita beli perhiasan untuk si cantik kecil satu persatu dan lihat siapa yang bersedia mengeluarkan uang. Pada akhirnya, Ye Chong mengangguk dan berkata, oke. Saat ini, para penonton menjadi semakin heboh, semakin banyak yang datang. Ini awalnya adalah pusat komersial besar di ibu kota, dengan arus orang yang besar. Semakin banyak orang berkumpul di sini, dan semua orang mengira ada semacam acara yang sedang diadakan. Hanya mereka yang berdiri di dalam lingkaran pada awalnya yang mengetahui sebab dan akibat dari kejadian tersebut dan menyaksikan kemeriahannya. Beberapa orang mengeluarkan ponselnya sambil menonton, ingin merekam kejadian tersebut. Namun yang aneh adalah tidak peduli bagaimana mereka menyesuaikan fokus, mereka tidak dapat dengan jelas menangkap wajah Ye Chong dan Xiao Qi, tetapi hanya dapat dengan jelas menangkap wajah Duan Zihui. Namun, semua orang tidak menyelidiki keanehan tersebut. Apa yang kamu lakukan? Syuting. Siapa aktris itu? Saya tidak ingat banyak, tapi dia cantik. Film apa yang kamu syuting? Ini jauh lebih menarik daripada syuting. Generasi kedua yang kaya sedang berjuang untuk itu. Wanita cantik di jalan, dan mereka ingin berkelahi dengan anak laki-laki itu, membandingkan kekuatan finansial. Apa, aku lucu sekali, anak itu sepertinya tidak kaya, jadi dia mungkin akan kalah. Semua orang berkata satu demi satu, lain. Kemudian, Duan Zihui berjalan ke konter berkilauan di sebelahnya dengan penuh kebanggaan. Dia menunjuk ke sebuah berlian dan kalung berlian biru dan berkata, bungkus ini untuk saya. Penjual wanita di belakang konter sangat gembira dan berkata dengan cepat, Tuan, Anda benar-benar cerdas, berlian ini disebut hati darah biru, tapi itu adalah salah satu berlian paling terkenal di dunia. Apalagi lihat tampilan ini juga merupakan karya kebanggaan Pak Angelo, ahli berlian paling terkenal di dunia. Kata pramuniaga itu sambil mengambil berlian biru itu, kalung berlian keluar. Pak, totalnya 9,8 juta. Apakah menurut Anda harus digesek dengan kartu kredit? Atau tanya pramuniaga itu. Semua orang di sekitar menarik napas, ini memang generasi kedua orang kaya, 9,8 juta, yang jumlahnya tidak sedikit. Duan Zihui melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, ini belum menyenangkan. Lalu, dia menatap Ye Chong di sebelahnya. Ye Chong mengangkat bahu, berjalan ke konter, lalu memilih kalung dan cincin. Barang termahal telah dipilih oleh Duan Zihui. Dua item yang Ye Chong pilih berjumlah tepat 10 juta, yang sedikit lebih tinggi dari Duan Zihui. Namun, jika Duan Zihui memilih puluhan juta permata, orang-orang di sekitarnya mungkin akan menyesali kekuatan kekayaan. Namun, sekarang kedua perhiasan ini dipilih oleh Ye Chong. Reaksi pertama semua orang adalah kecurigaan. Mereka ragu Ye Chong tidak bisa lepas dari uang itu sama sekali. Apakah anak ini gila? Mampukah dia membelinya? Saya rasa saya tidak mampu membelinya. Sekarang saya hanya berpura-pura pamer, dan kemudian saya harus membayarnya kembali nanti. Itu saja, begitu banyak hal yang tidak berguna. Apa, sungguh? Bahkan wanita penjual perhiasan memandang rendah Ye Chong dan dengan dingin mengeluarkan apa yang diinginkan Ye Chong. Xiao Qi, sebaliknya, bertepuk tangan dengan gembira. Dia tidak peduli dengan perhiasannya, dia hanya suka menonton kesenangan. Duan Zihui menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong. Dia tidak menyangka Ye Chong ini cukup mampu pamer dan menginginkan sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Hei, nak, bisakah kamu membelinya? Bukankah lebih menarik berpura-pura menjadi seperti ini sekarang? Duan Zihui berkata, jangan menunggu sampai kamu tidak mampu membayarnya, maka kamu akan malu melihat orang lain. Ye Chong hanya berkata dengan tenang. Ini
Aku tidak perlu kamu khawatir tentang hal itu. Duan Zihui menyipitkan matanya dan berkata, "Oke, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura." Lalu, dia menunjuk ke sederet perhiasan mahal di konter dan berkata, "5 ini bungkus semuanya untukku." Nilai dari 5 gerakan itu sekitar 10 juta. Wanita penjual itu sangat bahagia hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Baiklah, baiklah, Tuan, Anda sangat cerdas, dan saya sangat senang menjadi pacar Anda. 10 juta lagi." Semua orang di sekitar tercengang. Ini sangat kaya, dan banyak gadis di sekitar yang memandang Xiao Qi dengan sedikit cemburu saat ini. Xiao Qi tampak tidak peduli, memeluk bahunya dan tidak berkata apa-apa. Lalu, Duan Zihui memandang Ye Chong dengan bangga. Sorot matanya seolah berkata, "Apakah kamu akan melanjutkan?" Dia sudah memutuskan bahwa Ye Chong tidak punya nyali untuk melanjutkan. Ye Chong mengabaikan Duan Zihui sama sekali dan menunjuk ke barang-barang di 2 konter lainnya dan berkata, "Bungkus semua yang ada di 2 konter ini untukku." Meskipun barang-barang di 2 konter ini tidak seberharga sebelumnya, mereka masih dalam jumlah besar, jumlah totalnya 15 juta. Wajah pramuniaga itu tampak sedikit jelek. "Pak, apakah Anda yakin ingin membelinya? Kalau pada akhirnya tidak beli, menurut saya lebih baik tidak usah repot-repot." "Haha, benar juga, ini waktunya berhenti berpura-pura. Semakin kamu berpura-pura sekarang, semakin besar kehilangan mukamu dalam waktu singkat," kata Duan Zihui. Ye Chong tersenyum, "Karena kamu bilang begitu, maka bungkus semua perhiasan di 4 konter ini untukku." Duan Zihui dan pramuniaga sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka Ye Chong akan lebih antusias. Jumlah total perhiasan di 4 konter adalah 30 juta. Apakah orang ini gila? Pramuniaga punya firasat buruk. Dia apakah Anda khawatir Ye Chong akan merampok mereka dengan paksa pada akhirnya? Jadi, wanita penjual itu berkata, "Tuan, maaf, apakah Anda yakin akan membeli semua perhiasan ini? Kalau tidak, berhentilah menggodaku di sini." Ye Chong tidak berkata apa-apa. Awalnya Xiao Qi tidak senang. "Anda, ayo cepat," Xiao Qi berkata dengan tidak sabar. Penjual wanita itu mengangguk dengan cepat dan meminta maaf. Dia tidak berani menyinggung perasaan Xiao Qi. Bagaimanapun, perhiasan Duan Zihui semuanya dibeli untuk Xiao Qi, wanita. Penjual itu tidak punya pilihan selain meletakkan semua perhiasan itu di 4 konter. Semua perhiasan telah dikeluarkan. Namun, dia juga mengawasinya. Saat memasukkan perhiasan, dia diam-diam menekan tombol untuk memanggil keamanan. Saat ini, semua orang di sekitar menunjuk ke arah Ye Chong. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Itu benar. Kelihatannya keren meminta orang untuk mengeluarkannya sekarang. Tapi betapa memalukannya jika kamu tidak bisa membayarnya nanti. Haha, lagi pula, dia adalah seorang pemuda dengan pemikiran yang belum dewasa. Iya, tapi kita juga bisa menonton lelucon sebentar. Haha, itu menarik. Semua orang tertawa. Pada saat ini, Ye Chong memandang Duan Zihui di sebelahnya dan bertanya, "Maukah Anda melanjutkan?" Duan Zihui mulai ragu pada saat ini, mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Dia telah menghabiskan lebih dari 20 juta sekarang. Meskipun Duan Zihui kaya, menghabiskan lebih dari 20 juta untuk menjemput seorang gadis sudah menjadi batasnya. Meski Xiao Qi sangat cantik, Duan Zihui akan merasa tidak ada gunanya jika mengeluarkan lebih banyak uang. Duan Zihui mendengus dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong dan bayar dulu. Jangan biarkan beberapa orang meminta barang-barang ini tanpa rasa malu dan kemudian tidak mampu membayar. Itu akan memalukan." Pada saat ini, Wiraniaga juga berkata dengan cepat, "Ya, iya. Kalian berdua, bagaimana kalau kita membayar tagihan saat ini terlebih dahulu untuk menghindari kekacauan nanti?" Semua orang di sekitar mereka melebarkan mata, mengetahui bahwa sesuatu yang menarik akan segera datang. Mereka semua merasa bahwa dengan sumber daya keuangan Ye Chong, mustahil membayar hampir segunung perhiasan di depan mereka. Apakah kamu tidak berani lagi? Atau kamu tahu kamu tidak mampu membelinya?" Duan Zihui tertawa.
Ye Chong mengangkat bahu dan hanya berkata, membosankan. Dia pikir Duan Zihui bisa bertahan bersamanya selama beberapa putaran, tapi dia tidak menyangka itu akan cukup hanya untuk puluhan juta. Ye Chong tidak repot-repot menjelaskan apapun kepada Duan Zihui. Jadi dia mengeluarkan kartu bank emas hitamnya. Geser kartumu, semua orang tercengang. Ye Chong benar-benar mengeluarkan kartu banknya untuk membayar dengan kartunya. Ini berbeda dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Apa yang mereka pikirkan sebelumnya adalah Ye Chong pasti tidak mampu membayar. Jadi mereka menundukkan kepala, berbalik dan pergi dengan wajah tak tahu malu. Kemudian wanita cantik di belakangnya secara alami mengikuti generasi kedua yang kaya seperti Duan Zihui. Bahkan pramuniaga itu tertegun selama beberapa detik. Tunggu apa lagi? Gesek kartumu, Ye Chong mengingatkan. Baru kemudian wiraniaga itu bereaksi, buru-buru pergi ke samping dan mengambil mesin pos. Ketika Duan Zihui melihat kartu emas hitam Ye Chong untuk pertama kalinya, reaksi pertamanya adalah kartu itu palsu. Duan Zihui juga mengakui kartu emas hitam ini, yang merupakan simbol orang kaya raya di Tiongkok. Jumlah kartu emas hitam ini terbatas, dan hanya ada kurang dari 100 orang kaya di negara ini yang memiliki kartu emas hitam jenis ini. Dan di antara orang kaya seperti itu, siapa yang tidak memakai emas dan perak? Bisakah sebuah pakaian berharga puluhan juta? Bagaimana mungkin Ye Chong, seorang pria yang mengenakan pakaian olahraga murahan, memiliki kartu ini? Duan Zihui berpikir dalam hati, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa hal itu masuk akal. Hingga terdengar suara gesekan kartu yang berhasil. Duan Zihui melihat keseimbangannya dan bahkan tidak bisa menghitung jumlah angka 0 dalam sekejap. Duan Zihui menatap Ye Chong lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, sikap pramuniaga itu langsung berubah. Tuan, pembayaran Anda berhasil. Saya akan mengemas barang-barang ini untuk Anda sekarang. Wanita penjual itu berkata dengan sangat hormat. Tuan, apakah Anda ingin teh? Saya punya biluocun terbaik di sini. Semua orang di sekitar juga tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Banyak orang tercengang. Jumlahnya sampai puluhan juta, bayar saja. Ini adalah generasi kedua yang sangat kaya, sangat rendah hati sehingga Anda bahkan tidak tahu. Wajah Xiao Qi memerah karena kegembiraan, dan dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Ye Chong. Saudara Ye Chong, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Biarkan ini menjadi hadiah pertunanganku, kata Xiao Qi. Ye Chong hampir memuntahkan seteguk darah lama. Xiao Qi ini begitu belak-belakan sehingga dia berani mengatakan apapun. Dan banyak gadis di sekitarnya yang sangat iri. Raja berlian yang kaya raya, jika itu mereka pasti akan melahirkan seekor monyet untuk Ye Chong. Kemudian, Xiao Qi memandang Duan Zihui. Adik, bukankah kamu juga membelikanku perhiasan? Giliranmu yang membayar, kata Xiao Qi sambil tersenyum. Saat ini, wajah Duan Zihui terlihat sangat jelek. Penjual wanita itu juga terlihat bersemangat. Kinerja hari ini sebanding dengan kinerja 5 tahun lainnya. Kali ini, dia menghasilkan banyak uang. Ketika pramuniaga itu senang, dia tidak peduli dengan ekspresi jelek di wajah Duan Zihui. Nyatanya, Duan Zihui kini menunggangi seekor harimau dengan susah payah. Jika dia bisa menghabiskan 20 juta dan membeli sedikit kecantikan untuk dibawa pulang, maka dia akan bahagia. Namun, melihat situasi saat ini, Ye Chong membayar lebih dari yang dia bayarkan, dan Xiao Qi melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chong. Duan Zihui tahu bahwa kecuali dia menyumbangkan lebih banyak uang, 20 juta itu akan terbuang percuma. Namun, akan sangat memilukan jika dia mengeluarkan lebih banyak uang. Melihat wajah Xiao Qi yang tersenyum, Duan Zihui merasa sedikit menyesal. Kenapa dia memprovokasi gadis kecil ini? Itu seperti setan, dan Ye Chong sangat kaya, yang tidak dia duga. Kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Saya tidak akan membelinya, Duan Zihui berkata dengan dingin. Lagi pula, jumlahnya 20 juta, dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Pertama, wiraniaga itu terkejut. Dia mengira Ye Chong lah yang tidak bisa membayar.
tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya itu adalah Duan Zihui. "Bos, kamu terlihat cukup mewah dengan pakaianmu. Kamu bahkan tidak mempunyai uang sebanyak ini, bukan?" Sikap pramuniaga itu jelas berubah. Duan Zihui berkata dengan marah, "Siapa bilang aku tidak memilikinya? Aku hanya tidak menginginkannya lagi, bukan, saat ini." Xiao Qi tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, "Saudara Ye Chong, aku ingat seseorang baru saja mendidikmu. Semakin kamu berpura-pura sekarang, kamu akan semakin memalukan dalam beberapa saat, tampaknya cukup memalukan." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Ya, beberapa orang ingin aku melihat seperti apa wajahku, ketika ditekan ke tanah dan digosok. Saya bisa melihatnya sekarang." Dan orang-orang di sekitarnya sekarang berbalik dan mulai mengomentari Duan Zihui. "Anak ini terlihat sangat kaya dengan pakaiannya. Aku tidak menyangka dia akan berakhir seperti ini." Hehe, benar. Sepertinya sekarang ini, orang kaya memang tidak berpura-pura keren. Benar, pria ini sangat menarik. Dua hal itu aku tidak mampu membeli apapun, tapi aku tetap berusaha menjemput gadis seperti yang lain, haha. Suara semua orang yang berbicara mencapai telinga Duan Zihui, membuat wajah lama Duan Zihui semakin jelek. Dan karena banyak orang menggunakan ponselnya untuk siaran langsung, kejadian tersebut dengan cepat menyebar ke internet. Banyak netizen yang sudah mulai bergabung dengan pasukan komentar. Namun, netizen online tidak mengetahui keseluruhan cerita. Ada banyak kutipan di luar konteks di internet, dan yang paling banyak beredar adalah dua anak laki-laki bodoh seorang tuan tanah di ibu kota memutuskan hubungan mereka selama bertahun-tahun karena seorang wanita dan mulai membandingkan satu sama lain. Salah satunya adalah anak seorang toko perhiasan, dan yang lainnya adalah anak seorang toko pakaian. Belakangan, karena kondisi yang nyaman, putra pemilik toko perhiasan meraih kemenangan dan memeluk keindahan itu. Yang lainnya adalah anak konyol dari sebuah toko pakaian. Dia memakai pakaian yang sangat mewah tetapi memiliki sedikit uang dan sangat pandai pamer. Seorang netizen bernama, "Makan mie tanpa makan bawang putih berarti tidak makan bawang putih," berkomentar, "Dua orang idiot ini menarik sekali. Kalau pacaran dengan mereka, lebih baik pulang dan makan bawang putih." Ada juga seorang netizen bernama, "Saya sangat takut dengan masyarakat dan tidak berani bangun pagi." Sepertinya dia tahu sedikit tentang kebenaran masalah tersebut dan menceritakan kisah nyata secara online. Setelah semua orang menontonnya, mereka semua menganggap Duan Zihui sebagai bahan tertawaan. Belakangan, netizen memberi Duan Zihui nama, "si penipu cantik." Saya khawatir Duan Zihui akan sangat marah hingga dia akan muntah darah jika dia mengetahui hal ini. Namun, dia sudah tahu bahwa dia tidak punya harapan, dan Duan Zihui bukanlah orang bodoh, dan pada akhirnya dia tidak membiarkan 20 juta miliknya terbuang percuma. Tapi dia juga sangat malu karena dipermalukan. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Duan Zihui menyalahkan Ye Chong atas semua ini. Tepat ketika Xiao Qi dengan senang hati melihat perhiasan itu, Duan Zihui sudah pergi dengan putus asa. Sebelum dia pergi, dia menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong, mengutuk dalam hatinya, "Kamu bajingan, jangan biarkan aku menemukan kesempatan, kalau tidak, aku akan membunuhmu." Baru setelah Duan Zihui keluar dalam waktu yang lama, semua orang perlahan-lahan bubar, tetapi mereka masih mengejek apa yang baru saja terjadi. Kali ini, Duan Zihui sangat malu, namun, orang-orang ini sepertinya tidak mengenal Duan Zihui. Pada saat ini, pramuniaga datang ke sisi Ye Chong, dengan wajah tersanjung, dan bertanya, "Tuan, betapa mempesonanya perhiasan ini, cocok untuk pacar Anda. Mengapa Anda tidak membeli semuanya?" Dia menunjuk kata perhiasan yang sebelumnya tidak diinginkan Duan Zihui. Ye Chong merasa geli. Wanita penjual ini benar-benar menganggapnya bodoh dengan terlalu banyak uang. Namun, Ye Chong tidak peduli. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu tidak diperlukan lagi. Penjual wanita itu sedikit kecewa, tapi dia tidak mengatakan apapun. Lagi pula, perhiasan yang dibeli Ye Chong sebelumnya sudah cukup untuk membuatnya tertawa saat dia tidur. Kemudian, pramuniaga itu berkata, "Baiklah,
Tuan, Nyonya, bolehkah saya mengemas perhiasan ini untuk Anda? Tidak perlu, Xiao Qi melambaikan tangannya, mengambil sebuah cincin dan memasangkannya di jari rampingnya. Penjual wanita itu tertegun dan menjadi pucat. Apakah pihak lain ingin mengembalikan produknya? Mereka mendukung Qitian tanpa alasan apapun di sini. Taruh di sini dulu, nanti akan ada yang mengambilnya, kata Xiao Qi. Membawa begitu banyak perhiasan itu merepotkan, jadi Xiao Qi menelepon orang di saluran pertama dan meminta mereka kembali dan mengambilnya. Faktanya, Xiao Qi tidak terlalu menyukai perhiasan ini, dan sekarang menjadi membosankan. Lalu, kedua orang itu pergi dari sini. Ye Chong membawa Xiao Qi ke lantai 3, di mana terdapat berbagai restoran gourmet. Keduanya menemukan prasmanan barat dan menikmati makanan lezat. Xiao Qi mengambil seikat permen dan memakannya dengan gembira. Mereka berdua makan selama 1,5 jam penuh. Setelah memastikan waktunya hampir habis, mereka keluar dari restoran. Xiao Qi menyentuh perutnya yang bengkak dan berkata, "Yah, enak sekali untuk dimakan." Ye Chong tersenyum, "Aku sudah makan dan minum cukup kali ini. Sudah waktunya kita berangkat sekarang." Xiao Qi mengangguk. Lalu kedua orang itu naik taksi dan berangkat ke Qingnangting. Qingnangting terletak di taman yang tenang di ibu kota, merupakan klinik pengobatan tradisional Tiongkok paling terkenal di ibu kota. Hal ini dipimpin oleh ahli medis paling terkenal di Beijing, Dr. Tua Seng Xia Shizhen. Di ruang pengobatan tradisional Tiongkok setingkat ini, orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk menemui dokter. Dan Xia Shizi yang dihormati ini hanya melayani beberapa orang yang sangat istimewa. Beberapa hari yang lalu Qingnangting mengadakan kompetisi seleksi kedokteran nasional, lebih dari 50 orang diseleksi dari laut. Hari ini mereka memasuki Qingnangting untuk seleksi putaran berikutnya. Konon mereka yang bisa dipilih akan mengikuti pesta misterius sebagai wakilnya. Karena diselenggarakan oleh Qingnangting, pertemuan ini pasti sangat kuat, dan semua mahasiswa kedokteran di Tiongkok tentu saja menantikannya. Namun, meskipun Tiongkok, sebagai kekuatan pengobatan kuno, memiliki warisan esensi pengobatan tradisional Tiongkok, namun hanya memiliki 10 tempat. Tentu saja yang diundang seperti Lin Wan tidak masuk hitungan. Faktanya, Ye Chong masih tidak tahu mengapa Lin Wan terlibat dengan lembah Senong. Saat ini, Istana Qingnang, yang selalu sepi di Serambi, menjadi sangat ramai. Mobil Ye Chong dan Xiao Qi melewati jalan utama di ibu kota dan tiba di gerbang Istana Qingnangting. Seluruh istana mencakup area yang sangat luas, kira-kira seukuran 3 lapangan sepak bola. Di tempat parkir pintu masuk manor banyak terdapat mobil-mobil mewah. Xia Shizi ini memiliki temperamen yang aneh, tidak peduli karakter apa yang datang ke sini. Dia hanya bisa memarkir mobil di gerbang manor dan kemudian masuk ke dalam manor. Dibutuhkan sekitar setengah jam berjalan kaki di manor untuk mencapai pintu masuk utama Qingnangting. Ye Chong dan Xiao Qi keluar dari mobil dan sampai di pintu masuk istana. Di pintu masuk istana, ada 2 penjaga bersenjata lengkap, berdiri di sana dengan bermartabat. Xiao Qi berjalan mendekat dan mengambil izin. Ini harus menjadi izin yang hanya dapat dimiliki oleh mereka yang lulus audisi. Namun, sangat mudah untuk mendapatkan izin untuk saluran pertama. Keduanya berjalan ke dalam manor, ada beberapa orang lain di jalan batu di manor. Pemandangan seluruh manor sangat indah, pepohonan hijau di mana-mana, paviliun dengan bunga layu, jembatan kecil dan air mengalir, mirip dengan pemandangan rumah air di selatan sungai Yangtze. Sinar matahari yang cerah menyinari pepohonan lebat di tubuh Xiao Qi. Xiao Qi masih mengenakan hot pants ultra pendek hari ini, dan kedua kaki putihnya yang besar sangat mencolok di bawah sinar matahari, mereka sangat mempesona. Dia mengenakan atasan yang memperlihatkan pusar dan rambutnya diikat menjadi sanggul, dia terlihat sangat muda. Namun, sebagian besar orang yang berjalan di sekitar adalah pria tua berusia 50-an dan 60-an, dan mereka tidak begitu tertarik dengan penampilan Xiao Qi. Xiao Qi tidak peduli dengan orang lain. Ketika dia melihat mata Ye Chong terkadang terpesona oleh kaki putihnya yang besar,
dia diam-diam bersuka cita. Keduanya berjalan selama 10 menit dan mencapai bagian dalam manor. Dan Ye Chong dapat dengan jelas merasakan bahwa udara di sini jauh lebih segar dan jauh dari hiruk-pikuk kota sekitarnya. Apalagi pemiliknya di sini sengaja menanam banyak tanaman sehat yang mengeluarkan wangi menyegarkan. Dari titik ini, Ye Chong dapat menilai bahwa pemilik King Nangting pastilah ahli pengobatan. Orang-orang yang berjalan di samping Ye Chong sepertinya adalah dokter yang lulus audisi. Mampu lulus audisi berarti para dokter ini masuk dalam peringkat 50 teratas di negara ini. Saya sudah lama mendengar bahwa King Nangting adalah tempat yang baik untuk membesarkan orang. Sekarang tampaknya memang demikian. Tidak, udaranya sangat segar. Jika Anda sering tinggal di sini, Anda pasti akan memperpanjang hidup Anda. Dikatakan bahwa itu benar, taman ini ditanam oleh Tuan Xia sendiri. Sungguh perjalanan yang berharga untuk bertemu Tuan Xia kali ini. 3 orang yang berjalan di depan Ye Chong saling berbisik. Sekelompok orang lain di sebelah Ye Chong juga berbicara. Iya, selain Tuan Xia, saya mendengar bahwa 10 penguasa Tiongkok akan datang. Kali ini dapat dikatakan sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Haha, di antara mereka para senior ini di depan kita mungkin hanya umpan meriam, senang rasanya memiliki beberapa pengalaman. Namun, meskipun demikian, saya masih sangat ingin tahu tentang pertemuan medis misterius itu. Sungguh luar biasa bahkan Tuan Xia dan Sida Tangan Suci ada di sini. Orang-orang biasa ini tentu saja tidak mengetahui detail Lembah Senong. Jadi bagi mereka, undangan dari Lembah Senong sangatlah misterius. 2 orang yang berjalan di belakang Ye Chong sedang membicarakan topik lain. Saya mendengar bahwa tabib Suci Duan, yang tiba-tiba menjadi terkenal dalam 2 tahun terakhir, ada di sini kali ini. Tabib Ilahi Duan juga ada di sini. Saya ingin tahu apakah dia dapat bersaing dengan orang-orang tua dari 10 orang suci teratas. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun Dokter Ilahi Duan masih sangat muda, tetapi keterampilan medisnya benar-benar tidak dapat diprediksi, bahkan Tuan Xia secara pribadi memujinya. Iya, dokter ajaib muda seperti Dokter Ilahi Duan adalah unik, dan perkembangan masa depannya adalah tak terbatas. Saya mendengar bahwa ada Dokter Ye di Luzu. Dia tampaknya seorang pria muda dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Salah satu dari mereka berkata secara misterius, seseorang tertawa dan berkata, "Haha, apa itu Dokter Ye? Saya belum pernah mendengarnya, dia mungkin penipu." Ye Chong mendengarkan garis hitam di sebelahnya, bersambung.